Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linatul Fuada, NIM 2341101020096. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas manajemen media cetak dan online. Baik, saya akan membahas soal nomor 1. Refleksi pribadi praktik konsumsi media dalam 2 minggu terakhir. Jujur, dalam 2 minggu terakhir ini saya menggunakan media online. Media online yang sering saya gunakan adalah Instagram dan TikTok. Di situ saya dapat mengetahui tentang berita-berita, sumber berita terbaru yang terkini dan aktual dari platform tersebut. Selain itu, di media online saya sering menggunakan portal berita seperti CNN Indonesia, Kompas, dan Detik.com. Alasan saya lebih menyukai media online dibanding media lainnya karena yang pertama, media online itu sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Teksturnya lebih tipis dan memudahkan saya untuk bisa dibawa ketika traveling ataupun sebagainya, seperti handphone, iPad maupun laptop. Dibandingkan media elektronik lainnya, media online menurut saya itu sangat menarik karena ketika saya ingin melihat maupun membaca berita, itu saya dapat dengan cepat searching dan gambarnya bisa muncul dengan menarik, sehingga membuat saya tidak bosan dan semua kalangan itu bisa menikmatinya. Kemudian saya akan membedakan kredibilitas antara media cetak, elektronik, dan online. Pertama, kita mulai dari media cetak seperti koran dan majalah. Media cetak menurut saya punya tingkat kredibilitas yang cukup tinggi. Hal ini karena informasi yang dimulai di media cetak biasanya sudah melalui proses editing dan verifikasi yang ketat sebelum dicetak. Proses ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena media cetak biasanya punya tim redaksi dan profesional dan bertanggung jawab. Jadi, jika saya membaca berita dari media cetak, saya biasanya cukup percaya bahwa informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua adalah media elektronik seperti televisi dan radio. Media jenis ini juga punya tingkat kredibilitas yang cukup baik, apalagi jika berasal dari stasiun TV dan radio besar yang sudah punya reputasi lama, misalnya seperti Kompas TV atau RRI. Media elektronik biasanya juga diawasi oleh lembaga penyiaran resmi, jadi informasi yang mereka sajikan biasanya sudah diseleksi. Tapi kadang kelemahan dari media ini adalah kita tidak bisa mengecek ulang isi berita dengan cepat karena sifatnya satu arah. Misalnya saat sedang menonton berita di TV atau mendengarkan radio. Terakhir, saya akan bahas media online. Media online adalah yang paling sering saya gunakan karena praktis dan cepat. Tapi justru karena kemudahan ini, media online paling rawan menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Banyak berita hoax, clickbait atau opini yang tidak terverifikasi muncul di media online, apalagi di media sosial. Untuk membedakan mana yang kredibel dan mana yang tidak, saya biasanya melihat dari nama situsnya. Kalau sumbernya dari portal berita resmi seperti CNN Indonesia, Kompas, atau Detik.com, saya merasa lebih yakin. Tapi kalau sumbernya dari blog atau yang tidak jelas, saya akan lebih hati-hati dan mencoba pembanding dari media lain. Cara menjaga kredibilitas media online di tengah hoax. Berdasarkan pengalaman saya sebagai pengguna media online, saya melihat bahwa cara paling penting untuk menjaga kredibilitas media online adalah dengan memastikan setiap informasi yang dipublikasi sudah melalui proses verifikasi fakta. Media jangan asal cepat tayang, tapi harus pastikan berita itu benar. Selain itu, media online juga harus transparan dalam menyebutkan sumber informasi agar pembaca tahu asal-usul beritanya jelas. Penting juga untuk membedakan antara konten berita dan opini supaya pembaca tidak bingung membedakan antara konten berita dan opini supaya pembaca. Menurut saya media online juga sebaiknya tetap independen, tidak berpihak satu dengan yang lain. Maksudnya bisa dibedakan antara kepentingan politik atau sponsor. Kalau media netral dan objektif, pembaca akan lebih percaya. Terakhir, media juga bisa membantu pembaca melawan hoax dalam menyediakan fitur cek fakta dan edukasi singkat tentang cara mengenali berita palsu. Kemudian saya akan membahas tentang evaluasi platform media online, yaitu kompas.com.
Kompas merupakan salah satu sumber berita terpercaya yang ada di Indonesia. Saya memilih Kompas karena liputan berita luas dan menjangkau berbagai topik, mulai dari politik, ekonomi, teknologi, hingga gaya hidup. Kompas juga dikenal sebagai media yang sering menyajikan analisis berita yang mendalam dan tidak hanya sekedar memberikan secara singkat. Dari segi manajemen konten, menurut saya Kompas memiliki isi yang cukup kredibel. Mereka biasanya menyebutkan sumber informasi dengan jelas, menggunakan data yang valid, dan tidak terburu-buru menyebarkan berita yang belum pasti. Hal ini membuat saya merasa lebih yakin saat membaca berita dari Kompas. Kontennya juga menarik karena disajikan dengan gaya penulisan yang informatif tapi tetap mudah dipahami. Selain itu, Kompas juga sering menghadirkan rubrik khusus seperti opini, edukasi, dan investigasi yang membuat pembaca lebih tertarik untuk membaca sampai habis. Dari sisi struktur, tampilan berita cukup rapi tambahan, tapi kalau boleh jujur, saya juga merasa masih ada beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah keterbatasan akses. Beberapa artikel Kompas terkunci dan hanya bisa dibaca penuh oleh pelanggan premium. Jika kalau kita belum berlangganan, informasi yang kita dapat bisa kurang lengkap. Kemudian saya akan membahas tentang saran manajerial untuk kompas.com agar lebih kompetitif. Pertama, Kompas perlu meningkatkan interaktivitas dengan audiens, terutama di website mereka sendiri, misalnya dengan menghadirkan kolom komentar yang aktif, forum diskusi, atau fitur polling pembaca. Hal ini bisa membuat pembaca merasa lebih terlibat dan bukan hanya sebagai penonton pasif. Kedua, Kompas bisa memperluas konten multimedia seperti video singkat, podcast, atau animasi interaktif. Ini akan sangat menarik bagi pembaca muda yang lebih menyukai konten visual dan audio dibandingkan teks panjang. Begitu menurut saya, sekian. Mohon maaf atas banyak salahnya, banyak kekurangan saya, mohon maaf. Saya Latul Faada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.